sekarang kami mau bersekolah minggu, berkati sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Adik-adik, mari kita mengaku dosa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar kami adalah orang-orang berdosa. Ampuni kami ya Tuhan. Amin. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mau menolong kami agar bisa mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kakak Riki ulangi. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 dengan perikop pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan hari ini. Oke, baik adik-adik, sesuai pembacaan firman Tuhan, kakak akan bercerita hari ini dengan tema Yesus pokok anggur yang benar. Nah, sebelum kakak cerita, kakak mau tanya dulu. Ada yang sudah pernah lihat pohon anggur atau belum? Nah, kalau misalnya belum pernah lihat, ini dia contoh pohon anggurnya. Nah, pohon anggur itu dia adalah semacam pohon yang merambat, dan ketika dia bertumbuh, dia membutuhkan penopang atau sebuah tumpuan supaya dia bisa tumbuh dan terus merambat hingga lebat. Ranting akan tumbuh dan memiliki daun yang sangat lebat. Nah, pohon anggur itu seperti Tuhan Yesus sendiri, dan kita anak-anaknya adalah ranting-rantingnya. Nah, adik-adik, kakak di sini mau kasih dua pilihan. Pilihan yang pertama, apakah adik-adik mau menjadi ranting yang baik dan subur? Atau pilihan yang kedua, adik-adik mau menjadi ranting yang layu dan tidak menghasilkan? Ranting yang subur akan berbuah baik.
Sedangkan ranting yang layu tidak akan berbuah dan juga akan dipangkas dan dibakar. Nah, kalau adik-adik mau berbuah dari ranting yang baik, adik-adik bisa baca di Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 tentang buah-buah roh. Yaitu yang pertama buah kasih, yang kedua sukacita, yang ketiga damai sejahtera, kemudian kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Kemudian, bagaimana contoh menjadi ranting yang baik? Nah, untuk adik-adik sendiri, menjadi ranting yang baik, kotong bisa lakukan beberapa hal. Misalnya, rajin belajar, kemudian rajin sekolah minggu, dan juga rajin berdoa dan membaca firman Tuhan di rumah. Selanjutnya, bagaimana menjadi ranting yang berbuah? Ketika kotong mau memilih untuk menjadi ranting yang berbuah, kotong bisa melakukan beberapa hal seperti tadi Kakak Riki bilang tentang buah-buah roh, yaitu yang pertama adalah kasih. Contohnya adalah ketika kawan buat salah, jangan langsung kotong marah, tapi kotong harus bisa untuk memaafkan dia. Yang kedua adalah kebaikan. Kebaikan di sini Kakak Riki bisa kasih contoh, sekarang kotong sedang dalam wabah COVID-19 atau orang bisa bilang corona. Nah, salah satu faktor yang bisa kotong lakukan adalah menolong teman yang soalnya ada masker. Kalau kotong punya masker 2, kotong bisa kasih 1 di kawan untuk dia pakai agar dia bisa terhindar dari corona. Dan yang ketiga terakhir adalah penguasaan diri. Penguasaan diri di sini untuk kotong anak-anak sangat susah. Karena apa? Kotong masih belum bisa tahan kotong pun marah. Kalau misalnya kotong bermain dengan kawan buat salah sedikit, pasti kotong sumarah toh. Nah, di sini firman Tuhan ajarkan kotong untuk bisa kontrol kotong punya amarah. Kotong harus bisa kontrol kotong punya hati supaya kotong bisa kuasai kotong punya diri. Itu yang Tuhan Yesus mau dari kotong. Jadi, dari firman hari ini, Kakak Riki mau tanya di adik-adik dong semua. Kira-kira adik-adik dong mau jadi ranting yang layu dan tidak berguna, dan pada akhirnya adalah hidupnya akan sia-sia dan tidak akan bermanfaat untuk orang lain, atau mau jadi ranting yang baik dan akan bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain, dan juga akan menghasilkan buah yang baik. Contohnya seperti menjadi anak sekolah minggu yang baik dan juga rajin berdoa. Karena ketika teman-teman lihat kalau kotong sudah rajin ke sekolah minggu, pasti lama-lama dong akan ikut kotong untuk sekolah minggu. Dan yang terakhir adalah Tuhan Yesus akan bahagia. Dan kita sebagai rantingnya juga akan bahagia. Karena apa? Karena kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik dan juga berguna untuk orang lain. Dan yang pasti adalah kotong harus bisa untuk selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kakak akan tutup firman hari ini. Teruslah menjadi ranting yang subur dan berbuah baik ya. Terima kasih, tetap semangat. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, sebelum kita berdoa syafaat, mari kita menyanyikan lagu Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau ambil,
surga, kami bersyukur Tuhan hari ini kami sudah bersekolah minggu dengan baik. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk kami semua yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati kami supaya kami tetap sehat. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk virus corona ini Tuhan supaya cepat berlalu dan kami semua boleh kembali sekolah minggu. Ini doa sembahyang kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.